Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Kalau ibu guru menanyakan kabar, nanti anak-anak jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bagus. Jadi, ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih, pintar sekali. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Is there any absent today? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba dilihat teman sebakunya, apakah ada yang kosong atau tidak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa hadir semua dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, monggo bisa dipimpin doanya. Baik, Bu. Hayya nabda darsana al-yawm bi qira'ati du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan bahagia. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada yang mau mengangkat tangan? Ada yang mau Saya, Bu. Nah, baik, Sinta, monggo. Apa materi kita minggu lalu? Kita belajar infak, Bu. Benar sekali, alhamdulillah masih ada yang ingat. Jadi materi kita minggu lalu yakni tentang berinfak. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yakni tentang sedekah. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sedekah. Ada yang tahu apa aja yang akan kita bahas dalam materi sedekah ini? Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Baik, di sini Ibu akan memberitahu. Jadi, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang 5 poin penting dalam bab sedekah ini. Yang pertama, ada pengertian tentang sedekah. Yang kedua, ada dalil sedekah. Yang ketiga, nanti ada ketentuan-ketentuan sedekah. Dan yang keempat, ada manfaat atau keutamaan orang yang bersedekah. Dan yang terakhir, yakni ada tata cara kita bersedekah. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yakni tentang pengertian sedekah. Sebelum Ibu menjelaskan, sebelum Ibu memberitahu tentang pengertian sedekah, apakah anak-anak ada yang sudah mengetahui apa itu sedekah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Tidak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi, pengertian dari sedekah ini ada dua, yakni pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Pengertian menurut bahasa, sedekah ini berasal dari bahasa Arab, yakni shadaqah, yang artinya pemberian atau derma. Nah, kemudian pengertian yang kedua, yakni pengertian tentang istilah. Pengertian tentang istilah syariat Islam, sedekah ini merupakan kegiatan membantu atau memberi pertolongan kepada orang berupa barang atau harta atau yang lainnya kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun, dan semata-mata dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Jadi sedekah ini adalah sebuah kegiatan ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan, kita memberikan harta kita, memberikan barang kita kepada orang lain tersebut tanpa mengharap imbalan apapun. Dan kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita membahas tentang poin pertama, yakni tentang pengertian, yang kedua kita akan membahas tentang dalil sedekah. Nah, dalil sedekah ini berasal dari dua sumber. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis Nabi SAW. Yang pertama yakni dari Al-Quran, berasal dari Quran Surat Yusuf ayat 88. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak bisa lihat bukunya masing-masing ya. Kemudian diawali dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin musjatin fa'awfilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Shadaqallahul azim. Pinter, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi maksud dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu senantiasa dalam bersedekah. Karena apa? Karena ketika kita bersedekah, maka Allah akan memberi balasan yang banyak, memberi balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang suka dalam bersedekah. Baik, dalil yang kedua yakni dalil yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Shadaqah sirri tudfi'u ghadabar Rabbi, wa shadaqah alaniyah junnatun minan nar." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sedekah secara rahasia, secara sirri, maka akan meredamkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang bersedekah secara terang-terangan, maka itu merupakan perisai dari api neraka. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan, kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus senantiasa dalam bersedekah. Karena ketika kita bersedekah, kita tidak akan kehabisan harta kita, namun Allah akan memberi kita balasan yang jauh lebih banyak dari apa yang kita kesedekahkan kepada orang lain. Kemudian ketika kita bersedekah, jangan kita sedekah secara terang-terangan. Kita kita sedekah itu harus diam-diam, jangan sampai ada orang lain yang tahu, supaya itu bisa meredamkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, pintar sekali. Baik, selanjutnya yakni kita beralih pada poin yang ketiga, yakni tentang ketentuan sedekah. Nah, dalam ketentuan sedekah ini ada dua poin juga. Yang pertama yakni ada hukum dari sedekah, dan yang kedua yakni ada macam-macam sedekah. Nah, yang pertama yakni hukum sedekah. Hukum sedekah ini awalnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita melaksanakan hal tersebut, apabila kita bersedekah, maka Allah akan memberikan pahala terhadap kita semua. Namun dalam kondisi lain, sedekah ini bisa berubah hukum menjadi wajib apabila kita melihat orang yang sudah tua renta, dia tidak bekerja, tidak mempunyai anak, kemudian tidak mempunyai saudara dekat, dan pada saat itu orang tua tersebut sangat membutuhkan makanan. Kemudian dan pada kondisi tersebut kita mempunyai makanan lebih yang bisa kita sedekahkan kepada orang tersebut. Nah, maka dari itu dimana apabila kita tidak memberikan makanan terhadap orang tersebut akan terancam hidupnya, akan kritis, dan dan tidak akan bertahan hidup gitu. Nah, jadi dalam kondisi tersebut maka hukum sedekah adalah wajib. Apabila kita tidak memberikan makanan terhadap orang tersebut, maka kita akan berdosa. Maka dari itu apabila kita mempunyai makanan lebih, apabila kita melihat orang yang sangat membutuhkan dan kita punya rezeki lebih, maka dari itu hendaklah kita memberikan sebagian harta kita, mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Ketentuan sedekah yang kedua yakni ada macam-macam sedekah. Nah, macam-macam sedekah ini ada 4 anak-anak. Yang pertama ada sedekah wajib, yang kedua ada sedekah haram, yang ketiga ada sedekah sunnah, dan yang terakhir yakni ada sedekah mubah. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yakni ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu gimana sih, Bu Guru? Nah, sedekah wajib itu adalah sedekah yang harus kita bayarkan, yang wajib kita bayarkan gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita bernazar gitu, kita punya nazar. Nah, nazar ini kan berarti kita hutang kepada Allah. Maka dari itu sedekah ini termasuk sedekah yang wajib. Apabila kita tidak membayar, maka kita akan berdosa. Kemudian sedekah yang kedua yakni sedekah haram. Sedekah haram itu apa, Bu Guru? Nah,
sedekah haram ini sedekah yang seperti barang haram, seperti ada kotoran hewan gitu yang tidak ada manfaatnya kemudian kita berikan kepada orang lain. Katanya niatnya kita sedekah, tapi hal tersebut tidak boleh dilakukan karena termasuk dalam sedekah haram. Nah, apabila kita melaksanakan, maka kita juga akan berdosa. Kemudian yang ketiga yakni ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini yaitu sedekah yang kita bisa berikan apabila kita mempunyai rezeki lebih gitu. Seperti contoh apabila anak-anak ini lagi pergi ke masjid, anak-anak lihat ini kotak amal gitu di pojokan. Nah, anak-anak apabila kita punya rezeki lebih, maka kita sunnah untuk memberikan sebagian rezeki kita untuk memasukkan sebagian harta kita kepada kotak amal tersebut. Tapi jangan berharap pengen ini gitu. Tapi nanti Allah sendiri yang akan membalas dari perbuatan kita. Semata-mata harus kita laksanakan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedekah yang terakhir, pembagian sedekah yang terakhir yakni sedekah mubah. Sedekah mubah ini sedekah yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Contohnya seperti memberikan hadiah gitu. Misalkan nih kita punya, misalkan kita habis meminta bantuan kepada teman kita, kemudian teman kita membantu kita, dan apabila kita punya rezeki lebih, kita punya niatan untuk bersedekah, untuk memberi hadiah kepada teman kita yang telah membantu kita, maka itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalkan teman kita juga tidak mengharap hal apapun gitu, maka boleh juga tidak dilakukan. Contohnya kayak tadi, memberikan sebuah hadiah kepada orang lain, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, pintar sekali. Baik, setelah kita membahas tentang ketentuan dari sedekah, kita lanjut kepada pembahasan yang keempat, yakni pembahasan tentang manfaat atau keutamaan orang yang bersedekah. Jadi di sini ibu akan memberikan contoh 5 keutamaan atau 5 manfaat orang yang bersedekah. Yang pertama yakni apabila kita bersedekah, Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda. Sudah kita ketahui semua, di awal juga sudah kita membahas bahwa apabila kita bersedekah, maka harta yang kita berikan kepada orang lain tersebut akan Allah lipat gandakan dan akan Allah berikan kepada kita dengan waktu yang tidak kita sangka-sangka gitu. Nah, jadi apabila kita bersedekah, maka jangan takut hartanya kita habis. Malah apabila kita bersedekah, kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan kita di waktu yang tidak kita sangka-sangka gitu. Jadi tiba-tiba aja datang gitu anak-anak. Nah, yang kedua yakni dengan kita bersedekah, Allah akan menjauhkan kita dari jilatan panas api neraka. Nah, apabila kita bersedekah, Allah akan menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk senang dalam bersedekah, senang memberi kepada orang lain, supaya kelak di hari kiamat insya Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Yang ketiga yakni apabila kita bersedekah, Allah akan memberikan keberkahan jiwa dan raga kepada kita semua yang bersedekah. Nah, seperti ini, misalkan kita lagi bersedekah, suatu hari nanti, besok atau kapan, itu pasti kita merasakan hal yang berbeda gitu. Meski kita mendapatkan keberkahan jiwa yang ada pada diri kita. Misalkan kita lagi sakit, dengan kita bersedekah, maka insya Allah dengan perantara sedekah Allah akan menyembuhkan penyakit kita, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu dengan kita bersedekah akan menenangkan hati dan membuat kenyamanan terhadap diri kita. Nah, seperti contoh kita lagi bersedekah, kita lihat orang yang lebih membutuhkan daripada kita dan kita punya harta lebih, maka jangan takut kita untuk mengeluarkan sedikit harta kita kepada orang lain, karena selain Allah akan melipat gandakan harta kita, Allah juga akan mengganti harta yang telah kita keluarkan kepada orang lain tersebut, sama seperti tadi, dengan waktu yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian manfaat yang kelima yakni sedekah dapat menghapus dosa, dan dimana seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seperti ini, sedekah akan menghapus dosa sebagaimana api memadamkan
bagaimana air memadamkan api. Jadi seperti itu. Nah, apabila kita bersedekah, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Apabila kita punya banyak dosa, kemudian kita berniat untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu sebagaimana air memadamkan api. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan terakhir kita, yakni tentang tata cara bersedekah. Anak-anak coba lihat di bukunya masing-masing. Di situ ada sebuah gambar dua remaja dan satu kakek tua. Misalkan kita beri nama siapa ya? Kita beri nama Bagas dan Bagus. Nah, Bagas dan Bagus ini adalah saudara kembar. Mereka sedang berjalan di tepi jalan. Kemudian mereka melihat di seberang jalan sana ada kakek tua yang sudah tua renta. Kemudian ia melepas topinya dan meletakkan di depannya. Kemudian saat melihat kakek tua tersebut, Bagas merogoh sakunya dan mengambil uang kemudian yang hendak ia berikan kepada kakek tua tersebut. Nah, maka dari itu hal tersebut merupakan contoh dari sedekah. Jadi apabila anak-anak lagi di jalan melihat mengemis, melihat orang yang sudah tua renta, di mana orang tersebut sangat membutuhkan uang, mungkin sangat membutuhkan makanan. Nah, apabila kita mempunyai rezeki yang lebih, maka hendaklah kita membantu orang tersebut. Jangan takut uangnya kita habis, jangan takut nanti kita nggak punya uang lagi. Tapi berharaplah ini semua semata-mata karena Allah, ridha Allah gitu. Kemudian Allah juga pasti akan membalas, akan mengganti harta tersebut dengan harta yang jauh lebih banyak kepada kita semua yang memberikan sedekah kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan. Baik, pembahasan pada materi pada hari ini sudah selesai. Di sini ada yang mau menjelaskan ulang atau ada mau yang mereview materi yang sudah Ibu Guru jelaskan? Siapa di antara anak-anak yang mau? Nanti Ibu akan kasih poin plus. Hayo, siapa yang mau? Atau kalau tidak ada yang mau, Ibu akan pilih secara acak. Kemudian nanti anak-anak maju ke depan. Gak apa-apa membawa buku, tapi diusahakan jangan membaca. Bisa dimengerti? Baik, di sini Ibu akan menunjuk Arif yang ketua kelasnya, bisa maju ke depan untuk mereview materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal hingga akhir. Gak apa-apa membawa buku, gak apa-apa, tapi diusahakan jangan membaca. Baca dikit-dikit gak apa-apa kok. Baik, Arif silakan maju. Baik, anak-anak perhatikan, di sini ada teman kita yang akan menjelaskan ulang tentang materi kita hari ini, yakni tentang sedekah. Sudah siap, Arif? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Monggo dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi dari Bu Laila tentang sedekah. Jadi sedekah itu adalah berasal dari kedua makna, yakni makna bahasa dan makna istilah. Jika makna bahasa artinya itu pemberian atau hemat, di istilah itu berarti memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang lebih membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Kemudian dalil tentang sedekah itu ada dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Kemudian hukum dari sedekah itu adalah sunnah muakkad, namun bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu. Kemudian macam-macam sedekah itu di sini ada 4, ada sedekah wajib, haram, sunnah, dan mubah. Kemudian manfaat dari sedekah antara lain Ya, baik, pintar sekali, benar sekali. Walaupun masih sedikit baca, yang penting sudah ada kemauan untuk maju, sudah berani udah pede maju di depan kelas untuk menjelaskan ulang materi yang telah Ibu Guru jelaskan. Beri tepuk tangan kepada Arif. Baik, mungkin di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Ada yang mau bertanya atau apa sudah paham semua? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, maka dari itu di sini Ibu berpesan kepada anak-anak semua, kemudian kepada Ibu Guru sendiri juga berpesan kepada diri sendiri. Jadi apabila kita mempunyai rezeki lebih, apabila kita mempunyai barang lebih, makanan lebih,
sesuatu lebih yang ada pada diri kita, baik barang, baik uang atau yang lainnya, hendaklah kita memberikan sedikit harta kita kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan. Jangan takut untuk kehabisan, jangan takut untuk nggak diganti atau apa, tapi semata-mata kita niatkan karena Allah dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana suatu kelak di waktu yang tidak kita sangka-sangka, apabila kita di saat ini kita lagi butuh, terus tiba-tiba ada rezeki datang, nah kemudian kita nggak tahu dari siapa itu dan dari mana gitu. Nah itu merupakan balasan dari Allah, di mana yang akan Allah berikan di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa bermanfaat kepada anak-anak semua. Akhir kata, Ibu Guru meminta maaf apabila banyak kesalahan yang Ibu Guru ucapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.